berkata Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad mengatakan setiap perkara yang menjauhkan kita dari kebaikan, ya, dari taat kepada Allah, atau setiap perkara yang mendekatkan kita kepada maksiat, maka kelak perkara itu tidak bisa menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Tapi setiap perkara yang mendekatkan kita dari kebaikan, setiap perkara yang menjauhkan kita dari maksiat, insya Allah perkara tersebut akan menjauhkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Termasuk majlis al-ilm, majlis ilmu, majlis yang di dalamnya dibahas tentang kalamnya Rasulullah, ucapannya Rasulullah, Sayyidul Anbiya, ya, ketuanya para nabi, makhluk yang dipaling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ucapannya selalu benar, tindakannya selalu benar, maka wajib kita mencontohnya. Di dalam kitab Nasoih Diniyah punya karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, salah seorang kutub itu wali, ya, wali yang paling tinggi derajatnya itu kutub, ketuanya para wali, kutub irsyad, ya, karena wali itu banyak tingkatannya, ada tingkatan kutub, abdal, dan lain-lain. Kalau abdal itu cuma 40 orang, kalau kutub paling tinggi, ketuanya para wali itu kutub. Emang ada wali? Ada. Pak, nggak lihat? Ya, karena mata kita buta. Bagaimana orang buta bisa melihat walinya Allah Subhanahu wa taala? Karena ya walinya Allah Subhanahu wa taala itu dilihat bukan dengan penglihatan mata, tapi dengan penglihatan hati. Seorang yang mata hatinya tertutup, ya, tidak bisa melihat daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beliau Al-Imam Habib Abdullah bin Haddad membuat suatu metode, ya, membuat suatu cara agar hati kita itu terhiasi oleh keimanan, terhiasi oleh cahayanya Allah Subhanahu wa taala yang disebut tahliyatil qalbi, membuat perhiasan di dalam hati. Kalau kita kan lebih condong untuk menghiasi badan kita, pakai baju yang bagus, pakai perhiasan, gelang, anting bagi perempuan, ya kan, lebih sibuk untuk mengurusi zahir kita, mengurusi jasmani kita, tetapi kalbu, hati kita itu tidak terurus. Jangan-jangan hati kita itu sudah kosong, jangan-jangan hati kita itu sudah mati. Maka dari itu para ulama itu mempunyai suatu resep agar hati itu tidak mati. Kalau itu hati mati, maka susah menerima hidayah. Qalbul qasi atau hati yang keras itu susah untuk menerima hidayah. Maka dari itu seorang wajib untuk menjauhi maksiat. Sebagaimana kita menjauhi api yang membakar, dan sebagaimana kita menjauh dari racun yang membunuh kita, begitu juga orang kalau maksiat seakan-akan dia mendekatkan dirinya kepada api neraka. Orang itu cuma dua, orang Islam itu cuma dua. Pertama, orang Islam yang taat kepada Allah, ya, yang rajin sholatnya, yang rajin ibadahnya, maka wajib dia bersyukur karena digampangkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Yang kedua, orang Islam yang bermaksiat, ya, durhaka kepada Allah, digunakan itu mata yang harusnya untuk kebaikan malah digunakan untuk maksiat. Lisannya, lidahnya yang harusnya dipakai untuk zikir malah dipakai untuk ngobrolin orang, ngomongin kejelekan orang, ya. Kakinya yang seharusnya dipakai untuk kebaikan malah digunakan untuk kemaksiatan. Nah, orang misalkan nih, kalau kita itu punya barang, lalu barang itu kita titipkan ke orang, nih tolong jagain barang saya ini, ternyata barang itu dirusak. Bahkan gak hanya dirusak, untuk mencelakai kita. Kita misalkan nih titipin rumah buat dijaga ya rumah saya, malah rumahnya dikotorin. Kira-kira kan kalau kita kan jengkel, bagaimana cuma nitip doang, tapi kok kamu ngotorin rumah saya, dicoret-coret temboknya, ya, rumahnya dibantingin gelasnya, ya kan, ngamuk ya penghuni rumahnya.
Nah, seperti juga kita dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mata, telinga, ya, dan juga anggota badan yang sehat. Seandainya kita kok memakaikan itu untuk bukan yang haknya, maka wajib untuk menerima siksa. Wajib menerima ikobnya ya sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, neraka jahanam, ya, dan lain-lain siksaan-siksaan yang akan ditimpakan oleh orang yang durhaka sebab menggunakan titipan itu tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Ya kan, layak kan? Maka dari itu orang yang melakukan hal tersebut sebaiknya gimana? Orang kalau sudah bersalah ketika dia itu dititipi sesuatu lalu merusaknya, yang dilakukan adalah minta maaf, ya kan? Masa kalau misalkan udah bersalah malah bangga, kamu sudah saya titipin rumah malah rumahnya kamu cara-cara, terserah saya dong. Waduh, itu ya yang punya rumah tambah ngamuk kan? Kamu maka semakin dihukum, hukumannya tambah berat. Orang yang sudah bermaksiat kepada Allah, sudah durhaka kepada Allah, tapi bangga, malah senang dia maksiat, gak mau menyesal, maka layak bagi dia untuk mendapatkan hukuman yang lebih berat. Ya, tapi kalau orang itu sudah maksiat, sudah terlanjur melakukan maksiat, maka gimana? Minta maaf sama tuannya. Mohon maaf ya Allah, astagfirullahaladzim, beristighfar kepada Allah, menyesal dalam hatinya, maka Allah akan mengampuni, ya, daripada yang telah lakukan dia ketika dia itu bermaksiat kepada Allah. Banyak kisah-kisah, ya, diantaranya kisah daripada seorang Bani Israel yang membunuh 99 orang. Lalu datang satu ulama ngomong, "Syekh, saya sudah bunuh 99 orang. Kira-kira kalau saya tobat saya diterima enggak?" Kata gurunya itu, "Oh, enggak diterima, kamu udah kurang ajar, bunuh 99 nyawa kamu bunuh. Emang kamu bisa tobat? Enggak bisa." Akhirnya orang yang gurunya itu dibunuh. Jadi 100 orang. Akhirnya datang ke guru yang kedua, "Gimana? Saya ini sudah bunuh 100 orang. Ya. Terus saya ingin tobat, boleh enggak? Bisa enggak?" "Bisa. Tapi syaratnya kamu harus pindah, jangan di kota ini. Selama kamu masih di kota ini, kamu masih tetap akan bermaksiat. Pindah ke kota yang di dalamnya isinya orang-orang yang soleh." Di tengah perjalanan, orang yang ahli maksiat tadi, pembunuh tadi, tiba-tiba meninggal di tengah jalan. Belum sampai ke tempat tujuan, dia meninggal. Datang malaikat, ingin apa? Bawa ruhnya. Yang satu malaikat ingin bawa itu ruh ke dalam neraka, yang satu ingin bawa ruh itu ke dalam rahmatnya Allah. Akan tetapi debat itu dalam riwayat itu malaikat debat, bagaimana ini? Dia itu pembunuh, ya. Dia itu selama bajingan, selama hidupnya itu bermaksiat kepada Allah. Tapi dia sudah tobat, akhir hidupnya dia menyesal. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni semua dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka dari itu hukumnya wajib bagi orang yang berbuat dosa untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalkan dia tidak bertobat, maka dosanya 2 kali. Orang sudah maksiat tapi nggak mau tobat, dosanya 2 kali. Dosa dia maksiat kepada Allah. Yang kedua, dosa karena nggak mau tobat. Terserah dah, kita mau pingin dosa 2 kali atau sekali doang, atau jangan dosa sama sekali kan. Tapi itu para nabi, ya, para nabi itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat dosa. Nah, tobat itu apa? Kita sering mendengarkan kata-kata tobat. Tobat itu apa sih? Tobat adalah kembali dari perkara yang dihinakan oleh syariat ke perkara yang dipuji oleh syariat, itu tobat. Ar-ruju', ya, mimma kana madmuman fi syar'i. Kembalinya kita kepada sesuatu yang dihina, yang direndahkan oleh syariat menuju perkara yang dipuji oleh syariat. Itu namanya taubat. Nah, hukumnya taubat adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang iman, bertobatlah kalian semua, pasti kalian beruntung. Orang yang tobat enggak akan rugi. Ya, la'allakum tuflihun, pasti kalian itu orang yang bahagia kalau tobat.
Bagiannya gimana? Orang yang tobat ya itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Beliau mengatakan orang yang bertobat kepada Allah, Allah akan memudahkan rizkinya, ya, digampangkan daripada jalan hidupnya. Itu orang yang bertobat, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Kemungkinan mungkin dia akan mengalami masa sulit mungkin, tetapi dikasih kesabaran oleh Allah. Kemudahan rizki itu bukan kita dikasih uang yang banyak, ya, tapi kemudahan adalah kemudahan untuk ibadah, kemudahan untuk mendekat para orang-orang yang ulama, orang alim, dimudahkan untuk menuju kebaikan. Itu namanya rizki kita, rizki yang baik. Bukan rizki itu dalam bentuk harta yang melimpah, ya. Orang itu nggak jadi patokan seorang kaya itu orang yang mulia. Kalau seandainya orang kaya itu mulia, Fir'aun lebih mulia daripada kita, ya. Kalau kekayaan itu menjadi patokan, tolak ukur untuk menjadi seorang itu mulia atau enggak di sisi Allah, maka Fir'aun itu orang yang paling mulia. Buktinya di Al-Quran, Fir'aun termasuk orang yang paling celaka. Kalau seandainya harta, ya, kedudukan, raja, wilayah yang besar itu menjadi patokan untuk kemuliaan seseorang, ya, pasti Raja Abraha, ya, Namrud, itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Buktinya dua orang ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan, ya, kekuatan adalah tolak ukur seseorang di dalam kemuliaannya, orang yang kuat itu adalah orang yang mulia, pasti umatnya Nabi Allah Yakub, ya, umatnya Nabi Allah Lut itu orang yang paling mulia, karena orang yang paling kuat di muka bumi adalah umat mereka. Tapi buktinya mereka dihancurkan oleh Allah. Apa sebabnya? Sebabnya tidak ada taat. Berarti tolak ukur mulianya seseorang itu dilihat dari taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya dikasih cobaan, orang miskin dikasih cobaan. Orang kaya cobaannya bersyukur apa enggak? Orang miskin dikasih cobaannya bisa sabar apa enggak? Orang kasih nikmat sama Allah, dirinya sehat, bisa syukur apa enggak? Dia bersyukur atas kesehatan itu apa enggak? Syukur itu artinya apa? Yaitu menjalankan ibadah dengan kenikmatan tersebut, itu syukur. Kita kasih mata, normal matanya, terus kita baca Al-Quran, itu syukur namanya. Kita kasih kaki, ya, itu sehat, bisa jalan, terus dipakai buat ke tempat majelis ilmu macam ini, itu syukur namanya. Sementara orang yang tidak dikasih nikmat oleh Allah, gak hanya kenikmatan dihilangkan hartanya, jadi orang miskin, bersabar apa enggak? Atau dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan nikmat sehatnya, bisa bersyukur atau bisa bersabar atau enggak? Cuma itu doang. Semuanya dikasih cobaan sama Allah dan semuanya akan dikasih balasan atas apa yang dia lakukan ketika dia di dunia. Jangan dikira orang kaya itu bebas dari hisab, tidak. Ya, bahkan disebutkan orang miskin masuk ke surga lebih cepat daripada orang kaya. Ya, orang miskin itu lebih banyak masuk surga. Ketika orang miskin sudah masuk surga, orang kaya lagi dihisab. Hisab tempatnya di mana? Sebelum jembatan Shiratal Mustaqim. Ketika orang miskin sudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, orang kaya lagi dihisab. Bayangin. Padahal jembatan Shiratal Mustaqim itu dikatakan dalam satu riwayat, ya, panjangnya 3000 tahun perjalanan kaki. Ini orang sudah masuk ke dalam surga, ini belum melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Makanya semuanya imbang. Maka dari itu ada perselisihan di antara ulama, mana yang lebih utama, lebih mulia, orang kaya tapi bersyukur atau orang miskin tapi bersabar. Sebagian ulama mengatakan orang kaya bersyukur lebih utama karena cobaannya lebih berat. Kebanyakan orang kaya itu gak bersyukur, dikasih kaya tapi dipakainya dia bukan untuk ibadah kepada Allah, kekayaannya bahkan untuk maksiat, ya. Dia punya kekayaan, diselewengin, ya. Dia bangun di tempat maksiat, dia. Maka dari itu paling enak orang itu ketika dia itu bersabar dan bersyukur.
sabar ketika dikasih cobaan, bersyukur ketika dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya sulit. Nah, ketika dia itu kok melakukan suatu dosa, wajib kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah ridho kepada orang yang tobat dan ridho kepada orang yang mensucikan dirinya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadisnya beliau mengatakan, Innallaha yaqsudu biyadahu binahar liyatuba musi'alail. Allah Subhanahu wa taala membentangkan pintu taubatnya di siang hari untuk orang yang bermaksiat di malam hari. Ya. Wa yubsitu yadahu billail liyatuba musi'an nahar, dan Allah membentangkan pintu taubat di malam hari untuk orang yang bermaksiat di siang hari. Pintu taubat itu selalu terbuka kapanpun. Malam yugarhir, selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan. Itu doang. Taubat walaupun min dunubil kabir, walaupun dosa besar, ya. Milul ardi wasama, orang punya dosa sepenuhnya langit dan bumi. Dikatakan gak ada dosa kecuali saya udah ngelakuin, tapi dia tobat. Ya. Sehingga dikatakan apa? Dalam hadis, ma bainahu wa bainan nar illa dira. Seorang itu ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu kemaksiatan. Akan tetapi ya, ketika dirinya dan neraka itu tidak ada jarak kecuali hanya 1 jengkal. Lalu orang itu bertobat kembali kepada Allah, taubatan nasuha, ya, sehingga dia meninggal dalam keadaan tobat, faizul jannah. Udah tinggal 1 jengkal masuk neraka, gara-gara dia tobat, dia masuk ke dalam surga. Ada juga orang, ya, ma bainahu wa baina jannah illa dira. Dia antara surga dan dirinya tidak ada jarak kecuali 1 jengkal. Akan tetapi akhir hidupnya dia maksiat dan nggak tobat dari maksiat. Maka dia yang tadinya tinggal 1 langkah masuk surga, dijauhkan dari surga, masuknya ke neraka. Nah, maka dari itu at-taib minadz dzanbi kama lam dzanbala. Orang yang tobat itu seperti dosanya dihapuskan semuanya. Ya, dihapuskan semuanya. Terus dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya ayuhan nas tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Kata Rasulullah, wahai manusia, tobatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Ya, tobatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Wa badiru bil amali shalih qabla an tushhalu. Dan cepat beramal soleh sebelum kalian sibuk. Ini waktu istirahat, ya, waktu buat ngaji, beramal soleh, cepat kata Rasulullah. Wasilu ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu. Dan sambunglah hubungan kalian dengan Allah dengan mengingatnya selalu. Ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharhir tadi. Allah akan menerima taubatnya seorang hamba sebelum yugharhir. Sebelum ruhnya itu sampai kerongkongan, atau sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, yaitu hari kiamat. Ya, hari kiamat. Dikatakan dalam surat Yasin apa? Al-yauma nakhtimu ala wujuhihim wa al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ya, hari itu Allah tutup mulut mereka. Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ya, dan berbicara kepada kita ketika dia disidang di hadapan Allah. Artinya ketika dia disidang atas apa ya itu amal-amal dia di dunia, mulutnya dikunci, gak bisa ngomong. Lalu tangan-tangannya yang berbicara, menyaksikan, ya Allah, saya jam sekian, ini amalnya gini, berdosa, melakukan maksiat di amal segini. Ini semuanya bersaksi. Aidihim, tangan kita dikasih mulut sama Allah Subhanahu wa taala berbicara. Wa arjulihim, dan kaki kita itu berbicara. Ya, berbicara bimakanu ya'malun, dengan apa yang kita lakukan ketika kita di dunia. Akan tetapi dalam hadis
Rasulullah mengatakan, seorang yang bertobat nasuha, Allah akan membuat lupa jawarihuhu, Allah akan membuat lupa tangannya, membuat lupa kakinya yang dulu pernah dia lakukan untuk maksiat. Nanti ketika hari kiamat, ini tangan gak jadi saksi, gak bisa menyaksikan karena lupa. Dan Allah akan menjadikan lupa malaikatul hafadzah, malaikat penjaga dia, pencatat amal dia itu dikasih lupa. Yang nyatat itu amal kejelekan itu kehapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tobat. Dan bumi yang dia injak, yang di situ dia maksiat, ketika dia tobat, itu bumi yang akan menyaksikan nanti di hari kiamat bahwasanya dia itu ahli maksiat di atas saya, ya, itu dijadikan lupa kalau dia itu pernah dibuatkan maksiat di atasnya. Itu dahsyatnya tobat, ya. Gak ada salahnya orang itu bertobat. Tobat itu bukan hanya berkata istighfar, astagfirullah, astagfirullah, enggak. Ya, kata beliau Imam Haddad, at-taubah laisat hiya qaulul abdi bilisani. Tobat itu bukan dengan ucapannya doang, yaitu bi astagfirullah wa atubu ilaih, tidak. Tanpa ada penyesalan di dalam hati, itu tobatnya percuma. Seorang yang beristighfar, melakukan permintaan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, tapi hatinya nggak nyesel, ya, hatinya nggak ada rasa penyesalan, maka itu tobatnya nggak diterima. Min ghairina bil qalb wa min ghairi iqra' anidzanbi, dia berdosa, melakukan maksiat, tapi kok dia tetap maksiat itu nggak ditinggal, ya, kata Imam Haddad, itu juga bukan tobatan nasuha, tobat yang tidak diterima. Terus gimana? Berhenti, ya, menyesal dan niat untuk tidak mengulanginya lagi. Ini syaratnya tobat. Berhenti, menyesal dan berhenti tidak mengulanginya lagi. Ini syarat daripada tobat. Kalau sudah melakukan tiga perkara ini, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri khasnya orang yang tobatnya diterima, ya, sayalul ain, matanya akan mengalirkan air mata sudah penyesalan. Biasanya seperti itu. Tapi seandainya nih dia sudah seperti itu, tapi kemudian hari dia lakukan maksiat yang sama, gimana? Tobat yang dia lakukan itu tetap sah, ya. Tobat yang waktu itu awal dia lakukan tetap manfaat untuk dirinya. Dosa-dosanya yang awal tetap terhapuskan dengan tobat yang pertama. Akan tetapi dosa yang kedua ini wajib ditobati lagi, ya. Orang nih sudah taubat, nyesel, gak mengulangi, kehapus itu dosa-dosa sebelumnya. Kemudian hari 1 bulan kemudian itu dia melakukan dosa yang sama, maka taubat yang awal tetap sah, ya. Dosa yang awal tetap kehapus, nanti dosa yang kedua wajib ditaubati lagi. Seperti itu manusia, ya. Ketika jatuh, ya, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Setan jangan kalah sama setan. Setan itu apa ancamannya? Ya, janjinya itu tidak, kita akan menggoda manusia, ya, min baini aidihim, wa min fawqihim, wa min tahtiat. Pokoknya semua tuh, dari kanan, kiri, depan, belakang, bawah, semua itu digoda sama setan. Sehingga halusnya setan itu, dia itu menggoda manusia seperti jalur darah. Kita kan kalau darah kita ngalir kan gak kerasa. Itu pun setan seperti itu, menggoda manusia seperti darah yang mengalir, gak kerasa, ya. Maka dari itu, nah, disunahkan puasa untuk mengekang kemaksiatan itu, dalam pembahasan maksiat. Di dalam taubat, syarat daripada taubat itu, ya, ada 3. Penyesalan dalam hati, dia berhenti untuk tidak lagi maksiat, dan dia berhenti dari kemaksiatan, dan dia niat untuk tidak mengulanginya lagi. Ini syaratnya taubatan nasuha, ya. Nah, ini taubat ketika hubungannya antara dia dengan Allah, artinya dosa-dosa gak ada hubungannya sama manusia. Kalau ada hubungannya sama manusia, taubat yang di situ ada mengambil haknya orang, ya, pernah menyakiti orang, itu ditambah 1 syarat lagi,
syaratnya harus meminta ampun, minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Karena seseorang ketika nanti di akhir kiamat, ya, itu membawa, ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, tahulah engkau siapa orang yang rugi, orang yang muflis, orang yang bangkrut? Kata sahabat, ya Rasulullah, orang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya uang, ya, orang yang nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, itu orang bangkrut ya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, orang bangkrut itu bukan itu. Orang bangkrut adalah orang yang ketika meninggal bawa pahala segunung, ya, bawa pahala banyak. Akan tetapi ketika dia dihisab, datang ya seseorang meminta haknya, ya Allah, dia pernah memukul saya, ya Allah, dia pernah mengambil uang saya, ya Allah, dia pernah menganiaya saya, sehingga apa? Kebaikan yang tadi segunung diberikan kepada orang yang dia dolimi. Terus sampai habis. Ketika sudah habis, kok masih ada lagi orang yang berbuat dolim, yang dia dolimi, yang dianiaya ketika di dunia. Lantas apa? Gimana ini bayarnya? Nggak ada lagi. Bayarannya adalah dosanya orang yang dia dolimi diambil untuk dikasih kepada orang yang dolim, yang harusnya dia masuk surga dengan mudah karena dulunya dia di dunia, ya, menganiaya banyak orang. Maka dari itu nanti ketika dia di yaumul qiyamah, dosanya yang segunung gitu ya. Bahayanya seperti itu. Maka dari itu solusinya gimana? Solusinya, kalau kita itu nggak mampu untuk meminta maaf sebab orang itu sudah meninggal, kita punya salah sama seseorang, orang itu sudah meninggal, atau misalkan kita nggak nemu orangnya gimana, maka ya kita sedekah diniatin untuk orang yang pernah kita dolimi, atau kita mintakan ampun untuk dia. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquq, ya, itu termasuk salah satu jalan keluar agar kita dosa penganiayaan kepada orang lain itu terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus terus kata beliau, Al-Habib Abdullah bin Haddad, wajib atas seorang yang beriman untuk menjaga dirinya dari setiap dosa, ya, ihtirazan kuliyan, ya, wajib menjaga diri daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam dosa itu ada suhtullah, murkanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dosa itu akan menjadi sebab baliyat, ya, kata Habib Abdullah, wahiyya sababu fi jamil baliyat. Nah, ini adalah yang akan menyebabkan kerusakan pada dirinya, menyebabkan musibah pada dirinya. Seorang yang dalam kitabnya Habib Abdullah mengatakan, orang yang menyesal akan dosanya lalu dia menangis, maka tangisannya itu akan memberikan rahmat kepada penduduk desa tersebut. Ini dalam satu desa, dalam satu wilayah, kok ada orang yang menangis karena dosa-dosanya, karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan rahmat, ketenangan kepada desa tersebut. Beda kalau misalkan nih ada desa yang di situ penduduknya ahli maksiat, gak ada orang yang menangis karena takut kepada Allah, ya, maka desa itu ente pindah kalau bisa. Kata beliau, karena apa? Takutnya di situ murkanya Allah turun. Maka dari itu kita makruh tuh, ya, hukumnya datang ke tempat-tempat maksiat, ya, kayak misalkan tempat-tempat yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak boleh datang ke dalamnya. Tempat yang kaumnya Nabi Lut, ya, sekarang jadi tempat wisata, aslinya nggak boleh datang ke tempat-tempat seperti itu. Kenapa? Itu bumi yang dulunya, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang taubat, ya, taib min dzambi, dari orang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الذي أسرفنا فاتب علينا توبة تغفر لكل رغبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة نصبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجود منا لا بالحساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سوء صلاة وسلام ربي عليه يا ذهبي وآله وصحبه يا تخصيصني والحمد لله بالقلب والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.